Hai semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan di video kali ini aku akan bahas sebuah foto yang menurut aku juga menyimpan berjuta makna. Apakah ini maknanya A ataukah juga makna B? Kita akan coba analisa di video kali ini. Ini adalah foto dari profile picture-nya channel YouTube-nya Danu Subang Official, yang which is fine, setiap orang berhak membuat channel YouTube apapun itu, tapi karena Danu sedang menjadi sorotan karena kasus pembunuhan di 18 Oktober 2021 lalu. Ini ada foto yang menarik ya, karena di profilnya Danu kan ada fotonya beberapa orang, salah satunya adalah bersama Yoris dan juga Danu. Karena apa ini? Kenapa ini menjadi hal menarik untuk dibahas? Karena di akhir tahun lalu kan kita ketahui bahwa Yoris itu memisahkan diri dari Danu, tim kuasa hukumnya, tapi bergabung dengan Pak Yosep di tim kuasa hukumnya di sana. Bergabungnya Yoris ke Pak Yosep aja itu bener-bener ngebuat aku pribadi juga surprise gitu. What's going on gitu. Padahal dari Agustus sampai akhir tahun lalu kita bisa temukan banyak sekali hal-hal yang disampaikan Yoris ataupun juga pihaknya Yosep itu saling menyerang luar biasa sekali. Ya, memang benar ada dugaan karena mungkin terjadi miskomunikasi atau apapun itu. Ada juga yang berpendapat bahwa anjas kayaknya nih konspirasi sebagian netizen yang berpendapat bahwa sebenarnya antara Yoris dan juga Yosep dari awal kasus ini muncul, sebenarnya mereka ini tidak berseberangan, hanya di media saja mereka terlihatnya tidak akur, padahal di balik kehidupan sehari-hari mereka akur-akur aja. Ini ada juga nih yang berpendapat seperti itu. Katanya sih ada sebagian orang yang berpendapat ya bahwa tujuan mereka melakukan seperti itu untuk mengecoh penyidik. I don't know whether it's true or not, tapi ya possibility ini adalah yang memang tersebar di media massa. Ataupun juga ada yang berpendapat bahwa enggak kok, memang mereka memang punya hubungan yang tidak harmonis dan juga ada beberapa komunikasi yang menyebabkan mereka ada beberapa hal yang berbeda pendapat. Oke, itu adalah cerita lama antara Yoris dan juga Yosep. Tapi yang baru ini juga apa maksudnya Danu di sini juga membuat foto profile picture di YouTube-nya dia, ada Yoris dan juga Danu berfoto bersama di sana. Aku tahu ini foto lama, tapi kenapa dijadikan profile picture? Apakah ini sebuah simbol bahwa hubungan mereka sebenarnya baik-baik aja, nggak ada hal yang terlalu serius atau yang seperti tersebar di media massa ataupun juga YouTube yang membahas mereka? Itu adalah possibility-nya, tapi ini kembali menguatkan sebagian netizen yang berprasangka kepada keluarga dari korban ini sebenarnya ya, yang berpendapat ada bahwa semua drama-drama, semua cerita-cerita konflik yang ada tersebar di media massa selama ini, sepertinya itu adalah salah satu cara untuk mengaburkan peristiwa sebenarnya. Ini ada sudut pandang yang seperti itu dan kalian juga pasti sudah banyak yang membaca komentar seperti itu. Well, kalau seandainya memang benar itu adalah yang terjadi, ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Atau apakah ini juga salah satu strategi Danu gitu untuk, ya nggak tahu strateginya apa. Karena memang Danu, Yoris, terus juga Yosep adalah nama-nama yang sering disebut dalam kasus ini. Dan memang sampai saat ini pun, walaupun sudah ada beberapa hal yang kita bahas yang sifatnya adalah hal-hal ilmiah ataupun juga hal subjektif, sepertinya semua itu terbantahkan ya. Karena di akhir tahun lalu dari Polda Jabar pun pada saat merilis foto orang yang masuk dalam DPO, daftar pencarian orang, di situ kan dinyatakan dengan tegas bahwa tim Polda Jabar sampai akhir tahun 2021 lalu dengan tegas mengatakan kami belum menemukan hal-hal yang merujuk ke alat bukti untuk kuatnya seperti apa. Well, jadi perdebatan yang lama-lama itu misalnya anjing pelacak, puntung rokok, percikan darah, atau sidik jari, atau hal-hal lainnya. Apakah itu semua hanya sekedar kebetulan saja? Apakah itu semua hanya framing-framing dari pelaku sebenarnya? Ataukah itu semua adalah sesuatu hal yang menjadi salah satu bagian strategi? Ini adalah yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Tapi terlepas dari semua itu, kita menantikan Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini sejak 15 November 2021, apakah mereka akan segera umumkan siapakah tersangkanya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai hal lainnya ya, terlepas ini adalah masih pro dan kontra, hal yang wajar, aku mau menggambarkan sekali lagi. Kan banyak nih, ada beberapa lah teman-teman yang mengirimnya aku lewat Instagram foto-foto dari kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel ya.
Aku bisa gambarkan begini, yang mau aku bahas sekarang adalah mengenai waktu kematian ya, waktu kematian dari Ibu Tuti dan juga Amel. Di otopsi pertama memang dinyatakan dari Kapolres Subang, Ibu Sumarni, dan juga beberapa jajaran yang berbicara di media massa, bahwa kematian pertama itu sekitar setengah 12 malam, tanggal 17 Agustus. Tapi kemudian Dr. Hastri pun yang melakukan otopsi kedua sudah mengatakan dengan tegas, ada dua hal yang dilakukan di otopsi kedua. Yang pertama adalah mengoreksi dan kedua adalah menambahkan. Yang dikoreksi adalah waktu kematian, tapi tidak disebutkan jam berapa. Tapi dengan beberapa fakta yang sudah kita dapatkan hampir 6 bulan ini, sepertinya waktu kematiannya lebih diundurkan dari setengah 12 malam tanggal 17 tersebut, kemungkinan besar adalah sekitar menjelang jam 2 pagi. Alasannya apa, Anjas? Alasannya adalah karena ada sejumlah saksi ya yang sudah berbicara di media massa yang mengatakan bahwa sekitar jam 12 malam, mereka beberapa orang ini melihat ada 5 sosok di luar rumah TKP yang 3 orang itu adalah perempuan dan 2 diantaranya adalah Ibu Tuti dan juga Amel. Sementara juga ada 2 pria juga di sana. Siapakah itu? Itu adalah sekitar jam 12-an malam dari tanggal 17 menuju ke tanggal 18 Agustus. Makanya aku sangat menduga kuat sekali bahwa kematian Ibu Tuti adalah menjelang jam 2 pagi yang which is adalah mungkin ini linear dengan hasil otopsi kedua dari Dr. Hastri, tapi belum diketahui jam berapa tepatnya. Dan tentang waktu kematian antara Bu Tuti dan juga Amel, kalau aku melihat dari luka-lukanya Bu Tuti ya, kalau dari luka-lukanya Bu Tuti dan juga hasil keterangan, memang dinyatakan di otopsi pertama Ibu Tuti itu langsung meninggal, tidak ada perlawanan, jadi memang ada luka yang sangat menyedihkan sekali di bagian kepala, tulangnya, tengkoraknya juga retak di situ. Jadi memang pada saat dieksekusi, Bu Tuti memang tidak melakukan perlawanan. Mungkin saat itu beliau sedang main HP atau tidur-tiduran seperti itu. Dan pada saat dilakukan eksekusi, dipukul, itu memang tidak lama dari situ sepertinya langsung menghembuskan nafas terakhir. Tapi kok aku menemukan kayaknya dari foto-fotonya Amel itu agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Berbedanya, aduh agak serem juga sih ngeliat ini. Berbedanya adalah karena begitu banyaknya luka Amel ya. Luka Amel itu kan di kepala, di sini itu terkelupas, di sini juga ada, di bawah mata kiri itu ada luka robekan, kemudian juga bagian kanannya itu kayak habis dipukulin. Dan ada beberapa hal lain lagi. Ini sepertinya menggambarkan adalah bahwa memang benar ada keterangan dari hasil otopsi pertama yang sudah dirilis bahwa ada jarak kematian antara Ibu Tuti dan juga Amel tuh sekitar 4-5 jam kan ya. Tapi kalau aku lihat dengan koreksi dari Dr. Hastri, mungkin saja adalah sekitar jam 2 pagi untuk kematian pertama. Kemungkinan memang jaraknya dari yang pertama dan kedua mungkin hanya 2-3 jam. Let's say tidak lebih lah ya, kalau 2, 3, 4, 5, ya 3, mungkin jam 5 subuh begitu. Subuh pagi Amel menghembuskan nafas terakhir. Tapi bukan berarti kalau di kematian pertama Ibu Tuti kan kesannya kalau aku tangkap di sini linear dengan hasil otopsi pertama, saat dieksekusi tidak lama kemudian meninggal dunia. Tapi kalau Amel sepertinya pada saat sudah dilakukan eksekusi yang dilakukan dipukul atau ditonjok atau disayat atau sebagainya, itu sepertinya Amel melakukan perlawanan, kemudian juga tidak langsung menghembuskan nafas terakhir. Artinya kan 3 jam jarak dengan kematian pertama itu bukan berarti Amel tidak dilakukan eksekusi berdekatan. Mungkin aja eksekusi Amel dan juga Bu Tuti itu bersamaan sebenarnya, tapi kematiannya yang berbeda. Karena kan ya nggak semua orang dipukul langsung kan langsung mati, nggak juga. Tapi ada orang yang dipukul masih bernafas, masih bertahan beberapa jam setelahnya. Ini make sense karena kan usia dari kedua korban ini adalah jauh berbeda kan ya. Amel relatif jauh lebih muda dibandingkan Ibu Tuti, daya tahan tubuhnya lebih kuat dan masih banyak hal-hal yang sifatnya lebih strong dari tubuhnya Amel. Makanya ada dugaan juga sepertinya kedua korban ini kalau untuk dieksekusi mungkin tidak jauh berbeda atau malah mungkin bersamaan. Kalaupun jauh berbeda, mungkin aja bedanya hanya 5-10 menit. Ini make sense. Alasannya adalah karena jarak rumah antara kamar kedua korban kan, let's say rumah itu memang besar, tapi yang besar adalah halamannya, bukan rumahnya. Sebesar-besarnya rumahnya tersebut, kalau kita melakukan sesuatu hal yang teriak atau dipukul, ada suara-suara apa, pasti juga akan mendengar. Apalagi itu di dini hari, jam 2-an pagi sampai jam 5 pagi, walaupun rumahnya di
pinggir jalan pun, tapi kan termasuknya ini adalah yang sepi gitu kan ya, masih bisa terdengar gitu. Nah, aku sih sangat menduga keras bahwa di jam 5 pagi tersebut Amel menghembuskan nafas terakhir, tapi eksekusinya adalah mungkin aja dari jam 2 pagi. Jadi aku bisa melihat bahwa dari ekspresi, kalau ekspresi sih ya nggak bisa menjadi jaminan ya, tapi kalau dari luka-lukanya Amel dengan luka di mata itu ada robek besar sekali, matanya itu sebelah kanan itu bengkak, biru, kayak ada luka kulit membuka gitu di kepalanya, terus juga di kepalanya juga ada yang retak seperti itu. Ini jelas ada perlawanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ibu Tuti. Nah, yang menjadi PR juga, menjadi kendala bagi tim penyidik, aku yakin adalah masalah handphone ya BTS. Karena di waktu-waktu yang sangat krusial tersebut, yang mendekati waktu kematian, kan handphone itu sudah diperiksa semua. Ya memang yang hilang adalah handphonenya milik Amel semua, alat komunikasinya, HP Samsung, terus juga iPhone dan juga iPad itu yang hilang semua. Tapi kalau punya Ibu Tuti, itu masih berada di lokasi kejadian, dan di malam itu, di tanggal 18 Agustus dini hari, di lokasi kejadian itu tidak ditemukan sinyal BTS dari handphone lainnya. Berarti sudah dapat dipastikan 99% fix gitu kan ya, bahwa para pelaku, orang yang membantu saat itu, mereka datang ke lokasi kejadian tidak membawa handphone mereka. Ini sekaligus menjawab masih beberapa netizen yang sering komentar di YouTube ini, Anjas kenapa nggak dicek aja handphone siapa-siapa yang dicurigai di sana, kan akan ketahuan tuh GPS-nya di mana aja. Itu sudah dilakukan oleh penyidik, aku yakin sekali. Nggak hanya dicek GPS-nya dari para pemilik handphone orang-orang yang dicurigai, tapi juga dari lokasi tersebut pun bisa diketahui jam-jam berapa aja, handphone mana aja yang aktif di lokasi tersebut. Tapi ternyata kan tidak ada hasilnya, tidak ditemukan karena ada 7 orang ahli yang juga diterjunkan dalam kasus ini dan tidak menemukan handphone siapa saja yang aktif di lokasi kejadian di dekat-dekat waktu kematian. Dan ini sepertinya adalah sebuah simbol para pelaku sudah sangat well prepare yang sudah dipersiapkan oleh para dalang. Nah, terlepas kita kembali ke awal tadi mengenai apakah Danu dan juga Yoris dan juga Yosef sudah berdamai semuanya, tapi itu adalah hak mereka. Tapi kalau kita dari netizen, kita orang luar yang melihatnya, kematian Ibu Tuti dan juga Amel harus segera dituntaskan. Apapun, siapapun yang ada di balik ini semua, semoga tim penyidik Polda Jabar punya keberanian mengungkap semuanya. Oke, yang mau aku sampaikan di akhir video ini adalah sama sekali aku tidak pernah menyerang individu, baik itu Danu, Yoris, ataupun juga Yosef. Yang aku bahas adalah hal-hal yang memang sudah banyak beredar di media massa, ataupun juga online artikel, baik yang berasal dari mereka langsung, ataupun juga pendapat-pendapat dari orang lain. Dan kita nantikan ya, apakah Polda Jabar akan segera mengungkap siapakah pelakunya. Dan yang pasti, kedua korban ini adalah orang-orang yang harus kita perjuangkan. Karena mereka sepertinya kesannya di masyarakat itu tidak ada yang membela begitu. Suka nggak suka, adalah make sense juga. Yoris dan juga Yosef tidak terlihat pasti membela, tapi mungkin lebih banyak membela dirinya karena make sense-nya adalah mereka juga adalah yang dicurigai begitu. Dicurigai menjadi bagian terlibat dari kasus ini. Mungkin mereka juga harus main aman juga. Beberapa hal yang diharapkan oleh netizen yang mungkin harus membela para korban dengan sangat emosional dan sebagainya. Kita tidak bisa melihat itu dari Yosef dan juga Yoris. Itu adalah hal yang make sense karena dari awal kasus ini muncul nama-nama orang dekat seperti ya Danu, Yosef dan juga Yoris adalah juga yang dicurigai oleh netizen masyarakat. Tidak hanya netizen, bahkan keluarga-keluarga mereka pun seperti saudara dari Pak Yosef ya, Pak Mul pun juga sama, mengatakan dari awal juga dia juga sempat curiga dengan Pak Yosef, tapi kemudian dengan berjalannya waktu, dia yakin bahwa Yosef tidak terlibat. Tapi apapun itu, keyakinan adalah hak setiap orang, tapi kita akan menantikan fakta-fakta dari kasus ini, apakah ada yang mengarah ke alat bukti kuat. Mudah-mudahan penyidik Polda Jabar diberikan kekuatan dan juga keberanian untuk ungkap siapakah dalang, pelaku dan juga pembantu dari kasus pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.